juga kabar baik-baik saja. Tadi sebelum Ibu masuk, kalian kira-kira ada pelajaran apa tadi? Tadi ada pelajaran matematika Ibu. Bersama Ibu Uni Francisca. Baik, sudah. Ada tugas tadi? Ada Ibu. Nanti Ibunya bisa. Jadi hari ini Ibu bersama kalian kita akan melakukan bimbingan klasikal. Waktu yang akan kita gunakan ini 45 menit Ibu bersama kalian. Jadi topik layanan kita pada hari ini adalah ini, adik-adik bisa lihat di depan. Baik, jadi untuk apa kita melakukan layanan pada hari ini? Tujuannya adalah untuk kalian semua yang ada di sini, anak-anak Ibu yang ada di sini, kalian itu bisa tahu bagaimana sih cara mengatur atau mengelola keuangan, kemudian manfaatnya apa, tips-tipsnya bagaimana. Nanti Ibu akan bagikan. Nanti kita juga akan melakukan seri-seri tentang bagaimana adik-adik dalam mengatur keuangan adik-adik itu seperti apa. Nah, siap semua? Siap Ibu. Oke, baik, sudah. Tapi sebelum itu awali kegiatan kita dengan berdoa dulu. Oke, baik. Mari kita semua tenang, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ibu akan membawakan doa ini dengan ajaran agama Katolik. Yang lainnya mohon menyesuaikan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasika. Kami mohon tuntunan berkat bimbingan-Mu kepada kami. Semoga kegiatan kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan apapun. Hanya ini doa dan permohonan kami sampaikan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik semuanya. Sebelum kita masuk pada topik layanan kita pada hari ini, Ibu ingin bermain game atau kita melakukan ice breaking dulu, tapi yang simpel-simpel saja, yang mudah saja, karena ini masih pagi, jadi adik-adik Ibu tahu pasti tentunya semuanya masih semangat ya. Oke, jadi kita tepuk salut saja. Tahu kan tepuk salut? Tahu Ibu. Oke. Mau duduk atau berdiri saja? Duduk saja. Oke. Semuanya. Tadi Ibu bilang kita akan melakukan ice breaking. Salut. Jadi ada dari adik-adik di sini yang ingin memimpin. Oke, Tina silakan. Berdiri saja. Ya, boleh berdiri semua. Ya, boleh berdiri. Semuanya berdiri. Oke, baik. Silakan Tina. Saya siapa ya? Ya, tepuk salut. Salut. Yang terakhir salut. Ya, harus salut. Kalau tidak begini ulang kok. Oke. 1, 2, 3. Tepuk salut. 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 Ya sama teman-teman. Oke, lagi. 1, 2, 3. Tepuk salut. Oke, terima kasih Tina. Oke, baik. Semangat kan? Semangat Ibu. Oke, baik. Oke, jadi adik-adik bisa lihat di depan ada PowerPoint di depan ini tentang topik tentang mengatur keuangan. Jadi Ibu yakin adik-adik semua di sini pastinya mendapatkan uang jajan dari orang tua. Atau ada yang tidak? Saya tidak Ibu. Ada Ibu pasti. Masa? Dapat Ibu hanya dalam 1 minggu tuh
2 kali sudah atau 3 kali begitu. Iya, oke. Jadi masing-masing Kalau orang saya pasti ditanggung. ya pasti beda-beda. Jadi kira-kira ibu mau tanya dulu. Biasanya kalau uang jajan per harian kalian itu berapa sih? Kira-kira saja. 2.000. Paling itu 5.000 ibu. Paling banyak 5.000 ya. Kadang 20 sih Bu. Ya, kadang 20, So, ada yang Saya 5.000 ibu. ya 5.000, 2.000, pokoknya bervariasi. Nah, jadi ibu mau tanya lagi, kira-kira kalau uang jajan dikasih segitu, misalnya ada 5.000 tadi, 20.000, 2.000, kira-kira jajan apa di sekolah? Sebagai mana? Kantin, Gorengan ibu. ya, Gorengan. apa lagi? Beli apa? Wah. Beli gorengan ibu. Apa lagi? Mie. Beli 15.000 ibu. Beli mie biskuit ibu. Beli kacang ibu. Ya, pokoknya banyak. Pokoknya kalau soal jajan, aku yakin semua dari kalian di sini ini paling sudah kalau di kantin sana tidak ada lagi yang lain selain kalian anak-anak yang di kelas ini. Apalagi Ya. Rio. Oke. Oke, mungkin yang ada pegang handphone mungkin bisa ditaruh dulu, kita fokus dulu ke kegiatan lain kita hari ini. Nah, jadi kira-kira adik-adik di sini merasa saya ini sudah bisa tidak mengatur saya punya keuangan ini? Kira-kira menurut adik-adik bagaimana? Ada yang memang sudah bisa mengatur dia punya keuangan, misalnya uang jajan atau uang dari orang tua. Ada yang di sini tinggal kos kan? Ada ibu. Iya, ada kan? Ada dari beberapa kalian. Oke, kira-kira bagaimana? Ada yang sudah merasa sudah bisa mengatur keuangan untuk saya sekarang saya belum bisa, saya masih boros, masih apa? Ada kan? Kalau saya Ya, silakan. kalau untuk niat untuk mengelola keuangan ada ibu. Tapi kalau untuk yang melakukan pengelolaan uang itu agak sulit ibu. Iya. Karena tidak tahu kebutuhan mendadak ada banyak. Jadi tambah lagi dengan kesenangan untuk beli itu. Jadi itu berencana saja. Oke Rio. Ya, baru dari Rio. Jadi sekarang mungkin ibu minta 1 atau 2 orang siswa bisa sharing. Yang satunya ada tinggal di rumah. Yang satunya ada yang tadi siapa Nafri tadi bilang tinggal di kos ya. Ya, ibu minta 2 orang perwakilan yang tinggal di kos 1 orang dengan yang tinggal di rumah bersama orang tua 1 orang untuk sharing bersama kira-kira bagaimana keuangan adik-adik. Kalau yang di rumah pasti berbeda ya dengan yang tinggal kos. Kira-kira siapa yang mau duluan? Oke, Desi silakan. Saya Bu, Ya. menurut saya misalkan dalam minggu ini dikasih 20.000, biasanya kan saya sudah sarapan pagi Bu dari rumah, jadi sampai di sekolah kadang saya beli, tapi kadang biarpun saya tidak ingin membeli snack atau apa begitu, kadang teman mengajak, akhirnya saya terpaksa membeli. Tergoda. Ya, padahal niatnya mau simpan sih Bu. Oke, jadi Desi bilang kalau uang saya 20.000, dari orang tua ke sekolah pasti habis untuk jajan. Apalagi kalau sudah ada ajakan teman itu pasti sudah bisa tahan lagi godaan. Terus yang berikut yang tinggal di kos bagaimana kira-kira? Ibu ingin tahu kira-kira pengelolaan keuangan anak-anak yang tinggal di kos itu seperti apa? Bisa diwakilkan oleh Nafi, silakan. Iya. Untuk pengelolaan waktu di kos itu berbagai macam ya Bu. Untuk beli makan pada hari bukan kurang tinggal di kos kan kayak apa-apa dibeli juga di rumah. Iya. Berbeda dengan teman-teman yang tinggal di rumah Iya, yang sudah disiapkan oleh orang tua. Kalau kos kan harus mengisikan uang untuk membeli sayur, membeli perlengkapan yang lain. Jadi Iya. ya begitu. Oke, betul sekali. Jadi ada perbedaan yang sangat jauh antara adik-adik yang tinggal di rumah dan adik-adik yang tinggal di kos. Kira-kira Nafi kalau dikirim orang tua itu per bulan atau per minggu? Per bulan. Per bulan, ya per bulan. Jadi ibu apresiasi untuk Nafi karena memang
tinggal di kos itu tidak mudah, kita harus bisa survive dengan keadaan kita pada saat di kos. Mungkin ada saja hal-hal yang mendesak yang memang ingin kita beli atau bagaimana, itu pasti susah ya. Jadi Ibu apresiasi untuk adik Nafi, mungkin sekarang dalam proses belajar bagaimana caranya untuk mengatur keuangan adik Nafi. Oke, jadi Ibu mau berbagi ke adik-adik tentang beberapa manfaat ketika adik-adik itu sudah bisa mengatur atau mengelola keuangan adik-adik. Jadi yang pertama itu melatih untuk pola hidup hemat. Nah, adik-adik semuanya, kalau adik-adik sudah bisa mengatur, merencanakan keuangan adik-adik, otomatis pola hidup hemat itu akan dengan sendirinya akan berjalan. Dengan sendirinya adik-adik bisa hemat tentang pengeluaran adik-adik. Misalnya ada yang misalnya kayak Nafi, orang tua kirim berapa, bisa atur keuangan, pengeluarannya berapa, untuk apa-apa saja. Pokoknya dahulukan hal-hal yang lebih penting begitu. Nah, kemudian berlatih untuk lebih tertib dan teratur. Ini yang biasanya kalau dapat uang langsung belanja, tek langsung. Yang biasanya punya kehidupan pola hidup yang boros terhadap uang, ini penting untuk adik-adik untuk bisa dari sekarang cobalah untuk mengatur atau manajemen keuangan adik-adik dengan baik, karena itu latihan untuk adik-adik untuk bisa lebih tertib dan teratur, terutama dalam hal keuangan. Kemudian mengurangi stres. Nah, ini sering sekali terjadi kalau ibu sendiri juga stres. Adik-adik sendiri stres tidak kalau tidak ada uang? Stres ibu. Ya, stres. Kalau ada utang stres tidak? Stres. Apalagi kalau yang memang tidak bisa tahan akan keinginannya itu ingin belanja terus, akhirnya apa? Stres kan? Nah, jadi itulah manfaat kalau adik-adik bisa kelola keuangan adik-adik dengan baik. Boros-boros, usahakan mulai dari sekarang belajar untuk bisa mengatur keuangan adik-adik. Kemudian memiliki perencanaan masa depan yang lebih baik. Kalau dari sekarang adik-adik sudah belajar pola hidup hemat, pastinya perencanaan untuk masa depan adik-adik nantinya akan jauh lebih baik. Apalagi sekarang adik-adik sudah tingkat akhir, mau masuk perguruan tinggi negeri. Jadi mulai dari sekarang harus bisa belajar. Saya punya uang ini untuk apa-apa saja, untuk beli apa yang saya mau, apa yang saya butuhkan. Ya? Ya, Bu. Oke. Kemudian bisa melindungi adik-adik dari hal-hal yang tidak terduga. Ini amit-amit ya. Misalnya kalau ada yang kecelakaan, mungkin ada yang tiba-tiba jatuh sakit, apalagi seperti adik Nafi yang tinggal kos jauh dari orang tua. Jadi manfaat dari adik-adik bisa mengelola keuangan yang baik itu adalah ini dia. Adik-adik bisa memiliki perlindungan dari kejadian yang tidak terduga. Ada uang yang bisa disisihkan, uang yang bisa digunakan untuk adik-adik pakai saat hal-hal yang tidak terduga itu terjadi kepada adik-adik. Kemudian menghindarkan diri dari hutang. Ini anak-anak ibu yang cantik, yang baik, hindarilah diri dari hutang ya. Kalau yang
Misalnya hari ini saya jajan 2.000 sajalah, 3.000-nya untuk tabungan, atau 3.000-nya 2.000-nya untuk tabung, 1.000-nya mungkin untuk besok jajan lagi begitu. Nah, jadi adik-adik bisa nih bikin rencana keuangan, adik-adik catat di buku kah atau di sticky notes kah? Mungkin kalau ada bisa di HP pun bisa. Catat apa-apa saja yang mau adik-adik beli selama 1 bulan atau seminggu atau per hari juga bisa. Kemudian beli kebutuhan bukan keinginan. Seperti tadi adik Nafri bilang, kalau yang biasanya sedikit-sedikit kalau sudah terima uang, saya mau beli ini, saya mau beli sepatu baru, saya mau beli baju baru, saya mau beli skincare, mau beli memang hal-hal yang berdasarkan keinginan adik-adik. Mulai dari sekarang stop sudahlah, bertobat sudahlah adik-adik semuanya, karena hal-hal tersebut yang membuat adik-adik tidak bisa mengatur keuangan adik-adik. Hal-hal tersebut yang membuat adik-adik boros akan keuangan. Jadi belilah yang menurut adik-adik butuh. Misalnya saya butuh buku untuk menambah wawasan saya, butuh buku ini untuk saya bisa mengerjakan tugas. Bukan adik-adik beli keinginan yang memang tidak penting, bukan tidak penting, tapi bisa bisa ditunda dulu keinginan adik-adik. Ya, ini misalnya ada contoh, membeli buku bagi pelajar adalah sebuah kebutuhan, sedangkan beli sepatu baru hanya sekedar keinginan saja. Kalau sepatu sekolah kamu masih bagus dan layak pakai, buat apa lagi kalau mau beli? Kecuali mungkin sepatunya sudah koyak, baru bolehlah untuk beli lagi sepatu sebagai cadangan. Kemudian ya, membuka rekening tabungan ini juga penting adik-adik. Membuka rekening tabungan ini bukan hanya untuk sekarang, pentingnya untuk sekarang, tapi nanti di masa depan adik-adik membutuhkan nomor rekening ini, karena ini kepentingan untuk jangka panjang adik-adik. Apalagi adik-adik sekarang sudah di tingkat akhir, nanti mau masuk perguruan tinggi pasti butuh rekening tabungan. Kalau sekolahnya jauh, perguruan tingginya dipilih di luar kota, di luar provinsi, pasti butuh buka rekening ini. Nah, jadi bisa adik-adik buka rekening tabungan, kemudian bisa simpan uang saku adik-adik, bisa simpan uang yang orang tua adik-adik kirimkan. Oke? Atau ada di sini yang sudah punya buku rekening sendiri? Sudah? Oke, baik, bagus sekali. Oke, yang berikut membuat catatan pengeluaran. Nah, selain adik-adik mencatat kebutuhan apa saja yang adik-adik ingin beli, sebaiknya, alangkah lebih baiknya kalau adik-adik juga membuat catatan
diperlukan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Ya, betul sekali Adik Desi. Ibu senang karena memang Adik Desi benar-benar menyimak apa yang Ibu sampaikan tadi. Ada lagi dari cowok dulu. Tadi secara tadi cewek, sekarang cowok yang pakai gelang kuning hitam sesuai tema baju hari ini. Silahkan. Terima kasih. Jadi untuk materi yang diberikan sebelumnya terima kasih karena Ibu menambah wawasan kami terkait dengan bagaimana baiknya memanajemen keuangan. Jadi materi yang telah Ibu sampaikan itu sangat penting buat kami, terutama kami yang nantinya akan beranjak dewasa. Terus kepada teman-teman juga yang tadinya sempat tinggal di kos, bagaimana efektif untuk mengatur keuangan. Terus hal-hal yang perlu dilakukan dan hal-hal yang perlu tidak dilakukan dalam mengelola keuangan. Dan di situ juga Ibu juga sudah menjelaskan bahwa ada juga hal-hal yang perlu kita pentingkan. Bagaimana kalau kita merasa penting, maka kita perlu mengeluarkan uang untuk hal itu. Dan hal yang tidak begitu penting, uang itu tidak perlu dikeluarkan. Di situ itu juga dari salah satunya tips-tips yang baik dalam mengelola keuangan. Jadi itu saja yang dari saya terkait dengan materi hari ini yang sudah disampaikan terkait dengan manajemen keuangan. Iya. Oke, bagus sekali. Tangan untuk yang sudah benar-benar menyimak apa saja yang tadi kita bahas. Jadi ini juga merupakan ilmu baru untuk kawan-kawan semua yang ada di sini. Nantinya bisa dalam mengatur atau mengelola keuangan adik-adik. Oke, jadi Ibu bukan punya tugas, tapi ada sesuatu yang ingin Ibu ingin kalian menuliskan di kertas masing-masing. Tuliskan kebutuhan di sebelah kirinya kebutuhan, terus garis semacam tabel kebutuhan dan keinginan adik-adik. Ibu mohon adik-adik bisa menuliskan apa-apa saja yang menjadi kebutuhan adik-adik dan apa-apa saja yang menjadi keinginan adik-adik. Silakan boleh ditulis di kertas masing-masing. Ya, silakan. Ibu ingin tahu apa saja sih daftar keinginan dan kebutuhan adik-adik. Oke, silakan tuliskan. Sudah? Oke, sudah. Sambil menunggu Ibu akan membagikan ada 2 LKPD dengan lembar evaluasi hasil. Nah, silakan nanti adik-adik bisa mencentang mungkin dari apa yang Ibu sampaikan materi kita atau pelayanan kita, ada hal-hal yang mungkin adik-adik kurang paham atau kurang bisa mencermati dengan baik. Silakan adik-adik tuliskan di sini. Oke, kalau nanti memang sudah selesai, nanti ketua kelas di sini kelas apa? Kelas Rio, Bu. Rio, oke Rio.
jadi untuk mengakhiri kegiatan